insyaallah ta'ala min al-aminin alladhina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Para hadirin, para jamaah pengunjung Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita bersama mendapat karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kedatangan tamu kita, guru kita. Beliau adalah murid daripada Al-Habib Al-Allamah Ad-Da'ilallah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Hadramaut, dan beliau adalah salah satu murid senior beliau. Beliau adalah Al-Habib Ja'far bin Hamid Al-Gadri yang sekarang Hamid bin Ja'far Al-Gadri yang sekarang beliau tinggal di Jakarta. Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri, beliau yang akan memberikan nasihat kepada kita dari Jakarta. Ada dan beliau adalah ketua Majlisul Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin se-Indonesia yang membawai pengasuh-pengasuh pesantren. Majlisul Muwasalah ini punya anak di Banyuwangi namanya Mambuwangi. Majlisul Muwasalah Baina Ulama'i Banyuwangi yang pengasuh-pengasuh pesantren berkumpul setiap Selasa Legi. Setiap Selasa Legi di Banyuwangi, ketuanya Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kusyairi Mukhtar. Beliau ketua se-Indonesia. Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri. Mungkin yang di rumahnya ada channel TV Al-Irthun Nabawi atau Nabawi TV, sering melihat wajah beliau. Jadi masuk TV nih Kak Habib. Artis, untung bisa hadir. Beliau ada acara telah ceramah tadi malam. Kita ini nunut. Ya namanya ngampung kan tak majer Pak ya. Kalau ngundang dari Jakarta tidak berani saya. Tiketnya udah berapa? Nah nunut ya, ketan saja jatuh. Para hadir, ya saya berani guyon sama beliau karena saya kenal lama sudah sejak sebelum ke Hadramaut beliau. Semoga manfaat, semoga barokah kepada Al-Habibil Ustaz Hamid bin Ja'far Al-Gadri. Dipersilahkan. Allahumma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Fa nusalli wa nusallim ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi qutwatil qadat salatan wa salaman daimaini ila yaumil miqat. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para sepuh, bini sepuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami bisa hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk ngalap berkah, bukan untuk ngasih nasihat. Ngalap berkah dari guru kami Al-Habib Hashim bin Abdullah Segaf dan Habib Jawad bin Abdullah Segaf. Jadi karena ngalap berkah, nggak tahu mau ngomong apa ini. Majelis yang begitu indah, majelis yang begitu penuh dengan cahaya, yang penuh dengan rahmat, maka mudah-mudahan kehadiran kami di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kota Banyuwangi, memang seperti disebutkan tadi, Mambuwangi.
ada Habib Hashim, ada Habib Jawad, yang sama-sama sering memberikan pencerahan kepada kita semua. Untung beliau ini ada di Banyuwangi. Kalau Habib Hashim di Jakarta, artis-artis kalah semuanya. Bukan hanya TV-TV yang tidak jelas, TV-TV akan berebutan. Namun karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada beliau, maka akhirnya beliau tinggal di Banyuwangi ini sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Banyuwangi, insyaallah. Seandainya saya tinggal di tempat ini, mungkin tiap Jumat hadir, paling tidak ngilangin stres, paling tidak ngilangin stres. Karena memandang ulama itu hati menjadi tenang. Benar nggak? Memandang Habib Hashim tiap Ahad, bukan tiap minggu, takut kayak orang yang sebelah nantinya. Karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita saat ini, kalau kita tidak dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib, maka dikhawatirkan ada hal-hal yang merusak di dalam akidah kita. Tiap hari, tiap saat kita dicekoki dari tayangan-tayangan yang tidak jelas. Anak-anak kita, remaja-remaja kita yang dipertontonkan macam-macam sudah. Kalau dulu saya itu habis maghrib ngaji Quran. Setelah itu sarung yang dipakai saya taruh di punggung, kemudian diikat. Habis itu ngambil pedang-pedangan, lari ke sana seakan-akan punya saya. Niru apa? Hah? Satu umur sama saya berarti. Niru Batman. Kenapa? Karena yang saya tonton saat itu dan saya saksikan saat itu adalah Batman. Sehingga kesukaan saya yang perlu saya tiru ya Batman. Pengaruh daripada apa yang saya pandang. Itu dulu. Kira-kira kalau sekarang yang disaksikan itu apa? Ada internet, ada apa? Apa yang kita saksikan? Anak-anak kita, remaja-remaja kita menyaksikan hal seperti apa? Yang mereka saksikan adalah hal-hal yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mesti ada pengimbangan. Ada yang menetralisir, kata orang sekarang. Tiap hari udah mandang hal-hal yang kurang baik. Kemudian 1 minggu sekali hadir pengajian Habib Hashim. Tadi yang merusak otak, yang merusak hati, insya Allah akan menjadi hilang. Bertambah cinta kepada Allah, bertambah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedahnya kita duduk dengan orang-orang ahli. Apalagi kita di sini membaca kitab fikih. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita puasa, bagaimana cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
hal-hal yang baik yang kita dengarkan, bila mana ini istiqamah, kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dikatakan oleh para guru-guru kami bahwasanya majelis semacam ini tidak akan tampak faedahnya secara jelas dan nyata kecuali indal ghargharah. Kapan ghargharah ini? Ghargharah ini tatkala seseorang akan meninggal dunia. Ketika sakaratul maut, ketika setan ingin menjadikan kita sebagai orang yang meninggal su'ul khatimah, maka faedah daripada majlis ini akan datang menemui kita semua. Suasana indah dan saat-saat yang begitu berkah akan datang di saat kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ketika kita khusyuk, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ketika kita mendengarkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka saat itulah kita merasakan betapa Allah sayang kepada kita semua. Sehingga beruntung bila mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita semua untuk bisa hadir di majelis-majelis semacam ini. Apalagi guru kita Al-Habib Hashim, kita tahu beliau dari masa muda bagaimana beliau hidup di lingkungan rumah yang penuh dengan cahaya. Ayah beliau adalah ad-da'i ilallah Al-Habib Abdullah As-Segar. Kita semua tahu adalah sosok pendidik yang sangat luar biasa. Ngopenin madrasah, mencetak kader-kader cinta kepada ilmu. Beliau hidup di lingkungan seperti itu. Kemudian belajar menemui para ulama seperti di Sukorejo, melanjutkan ke Hadramut, berjumpa dengan para ulama dan kaum solihin, para aulia, dan kemudian akhirnya bermanfaat ilmunya hadir bersama kita, di mana berarti kita telah menyambungkan diri kita dengan mata rantai emas yang begitu kuat dan kokoh. Beliau belajar dari para ulama yang mempunyai sanad yang bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar di tempat di mana orang yang masuk ke dalam tempat tersebut dengan sungguh-sungguh yang tadinya tembaga keluar akan menjadi emas. Beliau belajar di Rubat Tarim, di mana guru beliau Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, seorang ulama min ahlillah, min ahlil kasyaf, yang orang memandangnya sudah akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan guru Habib Hasan, Habib Salim, ini bersambung sanadnya dari guru ke gurunya, dari ayah ke ayah sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, al-isnad minad din, laula al-isnad laqala an-nasu sya'a man syaa. Sanad itu mata rantai keilmuan, itu bagian daripada ilmu. Seandainya bukan karena sanad, orang pasti akan mengklaim tentang agama seperti yang mereka kehendaki, sesuai dengan hawa nafsu. Namun dengan sanad ini Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, menjaga cahaya ini sampai di hari kiamat nanti. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahmilu hadzal ilm, yang membawa ilmu ini adalah min kulli khalfin uduluhu, adalah orang-orang yang adil di setiap masa. Tujuannya apa? Untuk menjaga daripada penakwilan orang-orang yang bodoh, yang tidak jelas, dan dari klaim-klaim serta tahrif, distorsi tentang agama ini
daripada orang-orang yang sesat. Dari mana menjaganya? Melalui madrasah isnad, madrasah sanad. Kita yang awam, kita yang tidak sanggup untuk menemui orang-orang mulia, tapi pada akhirnya Allah giring kita semua. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas usaha dan kehendak kita, akan tetapi murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir bersimpuh di tempat ini, berzikir, membaca wirdul latif, membaca surah Yasin, mendengarkan qasidah munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilainya sangat agung, yang berarti bukan kita yang berkehendak, namun Allah yang memanggil kita semua, Allah yang mengundang kita semua. Ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, maka Allah akan memperkenalkan melalui para kekasih dan orang-orang yang dekat dengannya, melalui orang-orang yang dekat dengan para kekasihnya. Mulailah kita hadir di tempat ini, mendengarkan siraman-siraman yang tidak membosankan, mendengarkan banyak hikmah yang sangat luar biasa. Kemudian hati kita terpaut, ta'alluq ar-rabitah dengan guru-guru kita. Guru kita bersambung dengan gurunya, gurunya bersambung dengan gurunya, terus sampai kepada masa para imam, masa para tabi'in, masa tabi'in, sampai kepada masa sahabat Nabi Muhammad, sehingga di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bila mana yang nyantol ini bergerak dari bawah misalnya, maka semuanya akan ikut bergerak. Maka kita dengan nama dan kemuliaan guru-guru kita, apapun yang kita harapkan, hajat-hajat apapun yang kita inginkan, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita barusan baca Wirdul Latif. Di dalam Wirdul Latif ada bacaan-bacaan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada yang kita baca, mulai daripada qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, itu semua adalah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang datang kepada Nabi Muhammad mengadukan hal dan problem hidupnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca ayat-ayat tadi, surat-surat tadi di pagi dan di sore hari. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad, doa yang diajarkan kepada salah seorang sahabat. Datang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thumamah disebutnya, datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Dilihatnya dia murung, sumpah gitu. Datang, dia mau pergi ke masjidnya Nabi Muhammad, bukan di waktunya sholat, bukan di waktunya majelis, datang gitu saja. Ketika dilihat oleh Rasulullah, kelihatan orang ini lagi sumpah. Didekatin oleh beliau, ada apa kamu? Ya Rasulullah, ini lagi stres ya Rasulullah, depresi, sumpah, utang banyak, istri ngomel-ngomel terus. Ini gimana ya Rasul? Maukah saya ajarkan kepadamu sebuah doa? Maka diajarkan doa tadi yang kita baca tadi. Maka sejak saat itu tidak ada sumpek, tidak ada kegelisahan, tidak ada kemiskinan, sehat terus, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sejak saat itu dia menjadi orang yang periang, orang yang berbahagia, bahkan harta bendanya melimpah ruah berkah daripada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu kita baca. Banyak dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya barang siapa yang membaca, karena ajaran dari Nabi Muhammad, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Orang yang membaca ini tidak akan pernah mengalami sakit. Suatu saat yang mengajarkan ini sakit. Dikatakan, kenapa kamu sakit? Saya lupa tadi nggak baca doa itu hari ini, sehingga kesempatan itu penyakit datang kepadanya. Jadi kalau kita istiqomah, bukan hanya hari Minggu saja, bukan hanya di majelis ini saja, di rumah kita baca Wirdul Latif, di dalam perjalanan kita baca Wirdul Latif, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengetahui rahasia-rahasianya, betapa agungnya, betapa luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia yang besar kepada kita semua. Dan karena majelis ini bersambung kepada orang-orang yang mulia, maka insya Allah tidak ada yang hadir di majelis ini melainkan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu di Hadramut ada seorang ulama bernama Syekh Abdullah bin Semir. Syekh Abdullah bin Semir ini ayah daripada Syekh Salim bin Abdullah bin Semir. Syekh Salim ini adalah yang mengarang kitab Safinatun Najah. Mungkin di sini pernah diajarkan kitab Safinatun Najah. Ini ayahnya, seorang wali besar. Beliau punya guru bernama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Suatu saat beliau tidak hadir di majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar beberapa waktu. Setelah itu beliau hadir kembali, maka Habib Hasan bertanya, Syekh Abdullah, kemana kamu beberapa hari ini tidak hadir ke majelis saya? Kata beliau, maafkan Bib, saya menemukan perkara yang sangat aneh dan luar biasa. Ada apa? Di kampung saya ada seorang rentenir. Tahu rentenir? Orang pelaku riba. Kata orang Madura, mabudu pese. Ini orang tiap hari kalau ada yang tidak sempat bayar, barang-barangnya diambil. Oh, kamu nggak bisa bayar. Kalau sekarang motornya diambil, sepedanya diambil, kalau bisa jendelanya mau dicopot. Zalim, pelaku kemaksiatan. Kan biasanya memang orang-orang semacam itu zalim. Namun suatu saat dia datang kepada saya, kata Syekh Abdullah, dan mengatakan, Syekh Abdullah, orang seperti saya ini kan kamu tahu, saya ini orang yang paling jelek, orang yang paling rusak di kampung ini. Kira-kira Allah akan menerima enggak taubat saya? Kata Syekh Abdullah, Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdullah, ajarkan saya bertobat. Bagaimana cara saya bertobat kepada Allah? Maka diajarkan, pertama kali yang harus engkau lakukan adalah dengan mengembalikan hak-hak kaum muslimin yang pernah engkau rampas. Atau paling tidak minta maaf dan minta halal kepada mereka. Maka didatangin satu persatu nasabah-nasabahnya tadi, orang yang pernah diperasnya didatangin, minta ampun, minta maaf, minta ridhonya. Akhirnya setelah itu datang kembali kepada Syekh Abdullah, diajarkan Syekh Abdullah untuk bertobat, sesalilah dosa yang pernah kau lakukan. Dia pun pergi ke dalam masjid, menangis setiap saat, setiap waktu di masjid. Sampai setelah 3 hari dari itu, ternyata Allah berkehendak untuk memanggilnya. Dia meninggal dunia dalam keadaan
bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di masjidnya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kematian yang begitu indah, kematian yang begitu luar biasa. Kata Syekh Abdullah, saya heran orang seperti saya ini belum tentu akan meninggal dunia seperti orang ini. Ini orang yang begitu zalim, dianggap sampah masyarakat, bukan hanya dianggap preman, dianggap penjahat, akan tetapi Allah berkehendak agar dia meninggal dalam keadaan yang indah. Sungguh sangat luar biasa bagaimana Allah mengarahkan hamba-hambanya. Apa kata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar? Kamu jangan heran, orang ini pernah suatu saat hadir ke majelis saya. Hadir ke majelis beliau bukan karena ingin ngaji seperti kita, bukan. Tapi hadir karena suatu saat dia ingin nagih utang. Jatuh tempo, didatangin orangnya nggak ada. Ditanya kemana orangnya? Itu lagi hadir majelis. Ya udah didatangin. Kebetulan majelis sudah dimulai, tidak sempat dia berbicara dengan orang itu. Sedangkan Habib Hasan bin Saleh sedang mengajar, dia ikut duduk bersama mereka. Tujuannya apa? Nagih utang. Nagih utang, bukan niat ngaji, bukan niat zikir, tidak. Apa kata Habib Hasan bin Saleh? Dan pada saat itu rahmat Allah turun. Saat itu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak akan pernah celaka orang yang duduk dengan mereka. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, seorang wali besar, guru daripada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini punya murid namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali punya murid namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri punya murid putranya sendiri Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Sedangkan Al-Habib Hasan ini punya murid Al-Habib Hashim bin Abdullah As-Segaf. Sangat luar biasa majlis kita bersambung dengan majlisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, di mana orang yang hadir di majlis itu tidak akan pernah dicatat sebagai al-ashqiya, orang-orang yang celaka. Maka anugerah Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Habib Umar, idza aradallahu bi'abdin khaira saqahu ilal ilm. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki baik kepada seseorang, menghendaki baik kepada satu kampung, maka akan digiring orang tersebut, kampung itu, kepada ilmu. Ada kalanya seorang ahli ilmu yang berada di tengah-tengah mereka, atau masyarakat yang punya keinginan untuk mendatangi para ahli ilmu, maka itu merupakan kehendak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita bisa istiqomah di tempat ini, maka kita yakin tidak ada jalan melainkan husnul khatimah, melainkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, memberikan kesehatan untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan dipanjangkan umur Habib Hashim, diberikan kesehatan dan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan rezekinya, ditambahkan kesehatannya, ditambahkan juga istrinya, mudah-mudahan ditambah sakinah mawaddah, maksudnya rumah tangganya semakin berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir mudah-mudahan mendapatkan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah menggiring kita semua untuk bisa hadir ke tempat ini. Maka mudah-mudahan di mahsyar nanti kita digiring bersama barisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam
Sebagaimana kita bisa hadir di tempat ini, maka mudah-mudahan kita hadir di majelisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana kita cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, maka mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan syafaat dan keberkahan daripada mereka. Mereka adalah orang-orang yang bukan orang yang bukhala, bukan orang-orang yang pelit. Mereka para salafun soleh adalah orang-orang yang dermawan, memberikan kebaikan untuk kita semua, memberikan berkahnya untuk kita semua. Makanya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak ada yang kami andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain kecintaan saya, kata beliau, kepada mereka. Hum dini wa akidati wa urwatil wuthqa wa afdalu ma indi. Mereka adalah orang-orang, mereka adalah agama saya, akidah saya, dan ikatan yang tererat bagi saya. Wa afdalu ma indi, dan itu adalah sesuatu yang paling berharga yang kami miliki. Kita memiliki guru, kita memiliki para wali, kita memiliki para kiai. Itu adalah hal yang paling berharga yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Atas mereka dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, man dakhal fihi mahum la yakhaf la yakhaf wa man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Wa man dakhal fihi mahum, orang-orang yang masuk ke dalam lingkungan mereka, la yakhaf la yakhaf, maka selamanya tidak akan pernah merasakan ketakutan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Dan yang punya hubungan dengan mereka, apapun yang diinginkan, adrak jami'at tuhaf, maka akan mendapati segala hal-hal yang berharga. Hal-hal yang berharga, yang dianggap berharga di dalam hidup ini akan kita dapati. Dan tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, di mana orang-orang yang mendapatkan karunia-karunia tersebut adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan bila majelis ini menunjukkan kepada sesuatu, maka mudah-mudahan menunjukkan bahwasanya Allah berkehendak baik kepada kita semua. Kita yang hadir diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak para ulama, para habaib yang hadir di majelis ini, namun ketahuilah sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak yang hadir ke tempat ini, bahkan lebih banyak yang ingin menyaksikan tempat ini. Dan setiap saat ditandai oleh malaikat. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling, yaltamisuna majalis adzikir, yang mencari majelis-majelis semacam ini. Bila mana ada di antara mereka mendapatinya, maka mereka berseru kepada teman-temannya yang lain, halumma ila bughyatikum, yang kalian cari ada di sini. Maka berbentuklah halaqah demi halaqah dari bumi ini, kemudian membentuk halaqah dari langit berikutnya sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang hadir, qumu maghfurul lakum, berdirilah kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, Allah telah mengganti kejelekan kalian dengan kebaikan. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Entah apa yang harus kita syukuri, dengan apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, seandainya kita bersyukur kepada bara api gara-gara kita istiqomah hadir di majelis ini, maka itu tidak cukup sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita bersyukur dengan sebesar-besarnya kepada Allah. Yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua, dan kita diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan daripada akidah-akidah yang tidak benar, dibersihkan daripada penyakit-penyakit yang merusak amal perbuatan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai afat yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita semua, menghiasi dengan akhlakul karimah, menghiasi dengan adab, menghiasi dengan akhlak, menghiasi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Innahu akramal akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami di sini hanya melaksanakan perintah beliau, yang mudah-mudahan yang dikatakan imtithalul amr muqaddamun ala mura'atil adab. Melaksanakan perintah itu harus didahulukan dibandingkan dengan menerima adab. Pada hakikatnya beliau adalah senior kami. Tidak pantas kami duduk di majelis di tempat yang begitu mulia ini. Namun mudah-mudahan ini semua tidak menghalangi kami untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doa daripada antum semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dan aktivitas kita ini. Innahu akramal akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Kita minta dari Habib Jawad untuk menutup majelis yang mulia ini. Amin. Pokok entah ada. Amin. Siapa yang kuat nanti? Mau sampai jam 9, jam 9. Mudah-mudahan barokah manfaat. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jalan ke?